Salam saudara semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 37 ayat 22. Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hubungan antara kakak beradik, bisa kita katakan ada pasang surutnya. Kadang-kadang bercanda, tertawa bersama-sama, namun di lain waktu bisa saja karena kesalahpahaman atau karena cemburu, sehingga hubungan yang tadi membaik akhirnya rusak oleh karena rasa cemburu dan oleh karena kesalahpahaman. Namun begitu, berbeda hubungan antara orang-orang yang bersaudara kandung dengan hubungan saudara jauh atau dengan sesama teman. Mungkin kita pernah memiliki hubungan dengan teman, tetapi karena kesalahpahaman, akhirnya kita benar-benar memutuskan hubungan. Tetapi hubungan saudara atau hubungan saudara kandung, satu ibu dan satu ayah, adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat diputus. Meskipun ada kesalahpahaman atau ada rasa iri oleh karena kelebihan saudara kita, namun hal itu tidak dapat memutus hubungan kita dengan saudara sekandung kita. Demikian pun dengan anak-anak Yakub, di mana salah satu dari anak yang paling dikasihi oleh Yakub adalah yang bernama Yusuf. Karena Yusuf ini dikasihi oleh ayahnya atau istimewa di hadapan ayahnya, di mana saudara-saudaranya pergi menggembalakan ternak, dia ada tinggal di rumah. Namun tidak jarang juga dia diutus oleh ayahnya untuk menemui saudara-saudaranya di tempat di mana mereka menggembalakan ternak-ternak yang dipercayakan kepada mereka oleh ayahnya. Hubungan yang tidak baik terjadi oleh karena Yusuf adalah anak kesayangan dari ayah mereka. Dan yang berikut yang membuat mereka semakin sakit hati adalah ketika Yusuf menyampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Yang pertama, dia bermimpi di mana dikatakan tampak
di dalam mimpinya itu, mereka sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang. Lalu berkas gandum Yusuf bangkit berdiri tegak. Sedangkan berkas-berkas dari saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasnya. Maka saudara-saudaranya pun berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi mereka pun semakin benci kepada Yusuf. Sedangkan mimpi Yusuf yang kedua yang juga diceritakan di hadapan saudara-saudaranya dan di hadapan ayahnya, mimpinya tersebut demikian. Katanya, "Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Dan setelah dia menceritakan mimpinya yang kedua ini, maka ayahnya pun menegur Yusuf. Ayahnya berkata, "Mimpi apa itu mimpimu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Dikatakan oleh ayahnya kepadanya. Itulah latar belakang kebencian saudara-saudaranya kepada Yusuf. Sehingga pada suatu waktu Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk menemui saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan ternak. Dan Yusuf pun menemui saudara-saudaranya itu ke satu tempat yang bernama Dotan. Dan ketika saudara-saudaranya itu melihat Yusuf, maka saudara-saudaranya pun bermufakat untuk membunuhnya. Dan pada ayat 22 ini dikatakan, karena mereka sudah merencanakan bagaimana untuk membunuh Yusuf dan akan menyampaikan berita itu kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Maka di sini kita melihat nama dari kakak Yusuf, Ruben, ya, salah seorang dari kakak Yusuf, mengatakan, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, darah adalah simbol kehidupan. Jadi apabila seseorang merencanakan untuk menumpahkan darah seseorang, untuk mematikan seseorang dengan menumpahkan darahnya, berarti dia melenyapkan kehidupan. Dan kita lihat bahwa Yesus Kristus menumpahkan darahnya, darah yang kudus tersebut, itu simbol kehidupan. Melalui darah Yesus, maka kita memiliki kehidupan. Namun apabila kita menginginkan nyawa seseorang dengan membunuhnya, menumpahkan darahnya, berarti kita menghilangkan kehidupan dari orang tersebut. Jadi inilah yang harus kita hindarkan dari niat jahat. Kita hindarkan dari perbuatan kita. Bagaimanapun bencinya kita terhadap seseorang,
tapi jangan pernah berniat untuk menghilangkan kehidupan dari orang tersebut atau untuk memusnahkan orang tersebut. Apalagi di sini hubungan Yusuf dengan orang-orang yang merencanakan untuk membunuhnya adalah saudara sekandung. Mereka saudara sekandung karena mereka satu ayah. Namun begitu, kakaknya yang bernama Ruben meminta kepada saudara-saudaranya yang lain agar jangan menumpahkan darah, melainkan dia mengatakan agar Yusuf dilemparkan saja ke dalam sumur yang ada di padang gurun tersebut. Walaupun maksudnya adalah agar Yusuf jangan diapa-apakan dan dia boleh membawa Yusuf kembali kepada ayahnya. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini tentu mau mengingatkan kita agar janganlah kita karena kebencian atau karena iri kita mendendam sehingga menginginkan nyawa seseorang, terlebih menginginkan nyawa saudara kandung kita sendiri. Tentu Tuhan tidak menginginkan hal tersebut terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan saja karena saudara kandung, tetapi hubungan bagaimanapun terhadap orang-orang di sekitar kita, janganlah kita memiliki niat untuk membunuhnya. Janganlah kita memiliki ingin mengambil nyawanya. Karena kehidupan adalah milik Tuhan. Karena nyawa pun adalah milik Tuhan. Dia yang memberikan itu kepada setiap manusia yang bernyawa atau yang diberikan kehidupan. Dan melalui firman ini juga kita diingatkan, marilah kita membangun hubungan yang baik terhadap sesama kita. Marilah kita membangun hubungan yang baik terhadap saudara sekandung kita, karena Tuhan senang apabila kita sebagai ciptaannya menjadi berbuah. Sebagai orang-orang yang percaya, kita boleh saling mengasihi, dan melalui persekutuan yang seperti itu, maka Tuhan pun akan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, agar kami tidak pernah mempunyai rencana, mempunyai niat untuk mengambil kehidupan dari orang lain, untuk menghilangkan nyawa seseorang, karena Tuhan tidak mengizinkan. Kehidupan, nyawa kami adalah milik Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak untuk mengambilnya. Tuhan Yesus, biarlah kami sebagai anak-anak yang sudah mengenal Yesus yang Maha Pengasih itu, hidup di dalam firman-Nya, dan kami juga hidup saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.